Saudara, hari ini kita akan bicara satu tema yang sudah diberikan, yaitu mengenai melayani Tuhan. Serving with Jesus, melayani Tuhan. Saudara yang setiap minggu hadir beribadah sejak bulan Januari di gereja ini, di keluarga BIC ini, sejak bulan Januari. Lalu saudara yang terhimpun atau terlibat di dalam cell group atau community of love, saudara akan tahu tahun ini. Temanya memang bicara soal amanat agung, the great commandments, amanat agung, ya. Tapi saudara akan tahu bagaimana gembala kita, Pastor Daniel, dari awal tahun ini mengajak kita untuk tahu bahwa panggilan kita adalah sebagai murid-murid Kristus. Saudara dan saya, kita semua adalah murid-murid Kristus. Bukan hanya hanya sekedar orang percaya, tapi juga murid Kristus. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan tentang memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Atau kalau sudah tahu cerita ini adalah tentang bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakan oleh Tuhan. Boleh tahu adakah di antara saudara yang sudah pernah mendengar atau membaca tentang kisah 5 roti dan 2 ikan? Boleh saya ajak, saya mau melihat tangan-tangan sebentar. Saya mau lihat, saudara sudah pernah mendengar tentang cerita ini? Sudah ya, puji Tuhan. Tapi masih ada beberapa tidak mengangkat tangan, jadi saya berasumsi saudara belum pernah mendengar atau saudara malu. Kalau boleh sebelum saya meneruskan, ada hal yang indah. Bahwa cerita ini, ini the true story, apa yang terjadi, itu dicatat oleh keempat Injil. Kisah ini dicatat oleh keempat Injil. Yang menarik adalah, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Gospel, dalam kitab Injil, hanya ada 2 kisah yang dicatat bersama-sama oleh keempat Injil. Sudah pelajari Alkitab. Yang pertama adalah tentang ini, ya, tentang mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang kedua tentang kebangkitan Tuhan Yesus, minggu lalu kita rayakan. Ada 4 Injil yang mencatat tentang kejadian kebangkitan Tuhan Yesus dan juga kejadian ini. Karena itu kita tahu bahwa mujizat 5 roti 2 ikan ini adalah sesuatu yang penting dan dicatat oleh 4 penulis Alkitab. Karena mereka memiliki pandangan yang berbeda dan kita akan melihat intisari daripada apa yang mereka tuliskan dalam keempat Injil ini. Dan kita tahu bahwa ini nanti kita bicara soal belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak, kepada kita semua. Bicara soal bagaimana Tuhan mengajar murid-muridnya untuk melayani bersama dengan Dia. Tapi juga belajar tentang kuasa Tuhan Yesus. Dan juga tentang identitas Dia sebagai Allah, sebagai anak Allah. Ya, kalau boleh saudara catat atau saudara ambil picture ini. Karena saya rindu saudara pulang. Saudara renungkan, karena hari ini saya akan membacakan hanya dari 1 Injil, Yohanes 6 ayat 1-11. Tapi saya berharap saudara akan pelajari dari keempat Injil. Sehingga saudara memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan firman Tuhan. Ya, mari saja kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 6 ayat 1-11. Yohanes pasal 6 ayat 1-11. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. Ya, Yohanes 6 ayat 1-11. Yesus memberi makan 5.000 orang. Boleh sama-sama saya untuk kita baca sama-sama ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?"
Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang banyak itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, kita diajar oleh firman Tuhan. Dan kalau saudara masih ingat minggu lalu dan saudara datang di KUL, pembahasan cell group hari Jumat kemarin tentang ada satu kata baru yang mungkin sudah kenal dan sudah dengar minggu lalu adalah ginosko. Mengenal, betul kan? Mengetahui, mengenal ginosko. Tetapi kalau sudah ingat semua firman Tuhan yang dibagikan selama bulan Januari sampai sekarang tentang murid-murid. Pastor Daniel sebagai gembala kita, dia menginginkan kita semua itu tidak hanya berhenti hanya pada pengenalan kita akan firman Tuhan. Tapi kita menghidupi firman Tuhan. Kita mempunyai pengalaman terhadap firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ginosko, pengetahuan berdasarkan objektivitas, objek. Tapi firman Tuhan yang harus kita alami menjadi subjektivitas dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan bukan hanya sebagai pengenalan pengetahuan, tetapi harus kita juga alami dalam kehidupan kita. Karena itulah tujuan daripada firman Tuhan. Karena itulah kuasa dari firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Nah, saya katakan demikian, bahwa kehidupan Kristen itu bukan saja hanya mengenal Yesus, tapi juga bersama-sama dengan Dia di dalam pekerjaannya, melayani bersama-sama dengan Tuhan. Ingat di minggu-minggu sebelumnya, saudara masih ingat yang diajarkan dari tempat ini, murid-murid sudah belajar akan firman Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar, ya. Dan mereka juga dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada satu bahasa Yunani juga yang kita dengar minggu-minggu terakhir yang disebut dengan apa? Abide atau meno, ya. Meno, abide. Tuhan mau kita kenal Dia dengan sungguh-sungguh. Satu pertanyaan buat kita semua. Are we true Christian or are we a fake Christian? Sungguhkah kita tahu bahwa kita ini mengikut Yesus sebagai murid-murid Dia yang sungguh-sungguh, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan? Ingat firman Tuhan katakan di minggu lalu dalam 1 Korintus pasal 15. Seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan dari kematian di hari ketiga, maka sia-sialah our preaching, sia-sialah firman Tuhan yang disampaikan. Sia-sialah iman saudara dan saya, karena kita semua masih hidup dalam dosa. Tapi karena Dia hidup, kita harus menghidupi firman-Nya, bukan hanya sekedar mengetahui. Bukan sesuatu yang hanya objektif. Kita kenal, kita tahu, tapi kita juga alami dalam kehidupan kita. Itulah kerinduan hati Tuhan. Dan saudara, di dalam kisah ini, terutama di dalam dua Injil, Markus pasal 6 dan Lukas pasal 9, itu diceritakan sebelum kejadian ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya berdua-berdua. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua, lalu mereka kembali dan ceritakan kepada Yesus waktu mereka diutus sama Tuhan. Mengusir setan, menyembuhkan dan sebagainya. Mereka datang kembali ke Tuhan. Dan kejadian ini nih ada di daerah namanya Betsaida. Waktu mereka berkumpul, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, lalu firman Tuhan katakan tadi orang banyak berbondong-bondong datang. Di ayat kedua. Ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Kalau di kitab Yohanes, tadi dikatakan, sudah baca kitab Yohanes, mereka mengikuti Yesus karena mereka mau melihat mujizat. Mereka mau mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Tapi di Injil yang lain dikatakan bahwa mereka datang mengikut Tuhan karena mereka juga mau belajar. Yesus mengatakan waktu Dia melihat begitu banyak orang banyak ini, Yesus katakan, aku melihat seperti banyak domba tanpa gembala. Domba tanpa gembala. Dan Yesus mulai mengajar mereka. Nah, apa yang kita pelajari dari sini? By the way, kalau saudara belajar firman Tuhan, saya mau tanya, berapa kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat
memberi makan ribuan orang seperti ini? Apakah hanya satu kali yang terjadi apa yang kita baca, memberi makan 5.000 orang? Karena kalau sudah baca firman Tuhan sungguh-sungguh, sebenarnya dia pernah lakukan itu juga. Dalam Matius 16 dan Markus pasal 8. Setelah kejadian ini dia memberi makan 5.000. Alkitab mencatat ya dalam Matius 15 dan Markus 8, ada lagi sekelompok orang banyak datang mengikuti Yesus, jumlahnya berapa? 4.000. 4.000. Di hari ini yang untuk 5.000 orang, by the way Alkitab mencatat 5.000 orang itu hanya laki-laki loh ya. Betul kan? Jadi kalau ada wanita, ada anak-anak, make sense kalau jumlahnya sekitar 15.000. 15.000 orang datang. Setelah kejadian ini, dicatat dalam kedua Injil tersebut, Matius 15, Markus 8, bahwa 4.000 orang juga ikut Yesus, datang kepada Yesus. Dan hari itu ada sama juga, Yesus mau memberi kepada mereka makan, mengadakan mujizat dari 7 roti dan ikan-ikan disebut. Sudah baca di rumah. 7 roti dan ikan-ikan. Di sini berapa roti? Sini berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Ya, di Injil yang lain dikatakan demikian. Nah, perhatikan sama-sama bahwa Tuhan mau kita tidak hanya mengenal Dia, lalu kita berhenti, stagnan jadi orang Kristen sampai kita dipanggil Tuhan pulang. Enggak. Tapi Dia mau mengajarkan kepada kita bersama-sama melayani Dia. Kisah ini begitu indah karena dikatakan di ayat kelima, ya, waktu orang banyak datang berbondong-bondong dan hari sudah malam. Hari sudah malam, bahkan Injil Lukas pasal 9, Lukas 9 mencatat bahwa pada waktu hari mulai malam, bahasa Inggris dipakai begini. When the day began to wear away. Time is running out. Waktu sudah semakin malam, kegelapan mau datang, sudah seharian mereka bersama dengan Tuhan. Pasti capek kan? Pasti lelah kan? Ya. Dalam situasi inilah, murid-murid Tuhan datang dan berkata sama Tuhan, Tuhan, suruh mereka pulang. Justru bisa bayangkan kejadiannya udah sore menjelang malam, sudah seharian mereka capek mengikuti Yesus. Dan murid-murid langsung katakan, Tuhan suruh mereka pulang. Kami punya hak dong Tuhan untuk capek juga. Tuhan juga capek. Itu yang murid-murid lihat terhadap orang banyak. Tetapi Alkitab mencatat, Yesus memandang sekelilingnya dan melihat juga. Tapi hatinya tergerak dengan belas kasihan. Itu tidak dicatat dalam kitab Yohanes, tapi dicatat dalam Matius pasal 14, Markus pasal 6, dan Lukas pasal 9. Bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak ini. Apa perbedaannya? Kalau kita hanya bersama-sama dengan Yesus, kita melayani Yesus, kita bisa sama seperti murid-murid melihat orang banyak hanya sebagai objek. Tapi Allah kita melihat orang banyak sebagai subjek, individu. Dia tahu kebutuhan saudara masing-masing. Saya melihat saudara di depan sebagai congregation. 100-200 orang yang berkumpul sama-sama. Tapi Alkitab mengatakan ini, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang personal dengan saudara dan saya. Dia tahu masing-masing kebutuhan saudara, pergumulan saudara. Itu kebenaran yang kita terima. Itu hati Tuhan waktu Dia melayani jiwa-jiwa. Dan itu hati Tuhan yang Dia mau kita juga mengikut. Karena Tuhan katakan demikian. You give them something to eat. Murid-murid katakan, Tuhan suruh mereka pulang Tuhan. Tuhan Yesus katakan lain. Beri kepada mereka sesuatu untuk dimakan. Menarik ya. Apakah ada makanan di situ? Tidak dicatat dalam Alkitab. Bahkan pertanyaan ini membuat murid-murid mungkin bisa confused atau bingung. Apa maksud Tuhan? Makanan rohani. Nah, yang saya senang dengan Injil Yohanes, bagaimana Yohanes mencatat kejadian ini adalah dia sangat detail. Ada 3 pelaku, ada 3 aktor dicatat dalam mujizat 5 roti 2 ikan. Ada satu murid yang namanya Filipus atau Philip, ada satu lagi murid yang namanya Andrew atau Andreas, lalu ada seorang
anak kecil yang tidak ada namanya. Anak kecil. Nanti kita akan lihat ketiga mereka memiliki peran di dalam cerita ini. Waktu Yesus katakan kepada murid-muridnya, waktu muridnya datang sama dia, Tuhan suruh mereka ini pulang loh Tuhan, 15.000 ini pulang, udah malam. Ya. Menarik karena yang pertama kali Tuhan Yesus tanya adalah siapa? Adalah Filipus. Itu tercatat di dalam Injil ke-5 bagian B. Kalau lihat Yohanes 6 ayat 5. Ia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi saya katakan ini kejadian ada di Bethsaida. Saya tidak mau pick up any location in Indonesia, tapi secara spesifik karena saya orang Jakarta. Saya dibesarkan dari Jakarta. Sekali maaf kalau saudara bukan orang dari Jakarta. Di dekat kota Jakarta itu ada kota kecil namanya Bogor. Ada yang tahu? Ya, paling nggak sudah belajar geografi karena saya pakai Jakarta karena Jakarta ibu kota dan mungkin sudah dengar namanya Bogor. Dekat Bogor itu dekat naik ke pegunungan sedikit namanya Puncak. Mungkin saudara yang dari Jawa Timur kalau saudara mau pergi ke Batu Malang gitu ya, dari Surabaya ke Batu Malang lewat silakan Sidoarjo atau sebagainya. Nah, katakan ini terjadi di Bogor. Di Bogor ada sebuah bukit, lalu ada orang-orang banyak 15.000 yang berkumpul mendengarkan Yesus. Dan Alkitab mencatat dengan luar biasa dalam Yohanes 1 ayat 44 tentang latar belakang daripada si Filipus ini. Dan Alkitab katakan, ya, Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Jadi Alkitab mengatakan bahwa Filipus itu dari Bethsaida, kotanya Andreas dan Petrus. Jadi ada 3 murid Yesus yang tinggal di Bethsaida. Jadi sangat logika kan? Kalau Yesus tanyakan, oh karena kamu Filipus dari Bogor, saya mau nanya nih sekarang Filipus, gimana caranya ada toko bakery, toko roti yang masih buka yang bisa kita beli roti malam hari. Seolah-olah demikian waktu si Filipus dengar. Sekali lagi kalau saya ke Bogor dulu, waktu saya zaman tinggal di Jakarta, saya ke Bogor cuma ada 2 gitu. Kalau bukan nggak ada 2 tempat makanan kuliner yang jadi favorit kami gitu ya. Pertama ya, saudara dengar namanya Asinan Bogor. Ada yang dengar? Asinan Bogor. Sekali lagi sorry kalau bukan saudara di Jakarta, Bogor. Yang kedua adalah ada tempat toko roti namanya Roti Boy. Gak tahu masih ada apa enggak namanya Roti Boy. Itu kalau kita ke Bogor itu tempat kuliner kita ke sana. Nah mungkin pikiran Filipus seperti itu kalau dia tinggal di Bogor. Oh ya, Roti Boy itu masih buka ya, tapi zaman itu kan gak ada mobile phone, gak ada handphone. Maksud saya adalah begini, Yesus tanya sama Filipus, yang seharusnya dia tahu tentang keadaan daerah Bethsaida. Di mana untuk kita bisa memberi makan 15.000. Tapi Filipus diam. Dia bingung dengan pertanyaan Yesus. Mana ada? Bahkan upah 200 dinar setara dengan 7-8 bulan gaji. 7-8 bulan gaji seseorang. Itu gak cukup kalau dibelikan roti untuk semua orang ini. Mungkin dia lihat temannya Yudas yang megang kasnya mereka ya. Uang kas daripada pelayanan Tuhan Yesus. Mana ada uang sebanyak itu. Tapi Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus katakan demikian. Dia berkata untuk menguji. Untuk dikatakan pakai bahasa Inggris mencobai atau tes Philip. Karena Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang dia akan lakukan. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, omniscience. Dia Allah yang mengerti dan tahu masa depan. Dan dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Ada tujuan waktu dia berkata tadi, kamu harus memberi makan. Padahal secara logika manusia ya kan, tempatnya udah tempat yang jauh dari mana-mana. Jumlahnya 15.000, udah menjelang malam tidak ada yang bisa untuk mensuplai makanan sebanyak ini. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus tahu apa yang dia akan lakukan. Kata tes, peira dalam bahasa Yunani. Kita sudah belajar kemarin, ginosko, kita belajar meno, peira. Kata testing ini muncul di dalam beberapa firman Tuhan.
Kata testing ini bisa bicara muncul pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Masih ingat? 40 hari dia dites kan? Setelah 40 hari dia berpuasa, iblis datang untuk mencobai dia, peira. Kata peira di situ adalah untuk mencobai Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Iblis mencoba Yesus untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kata peira yang ada di sini adalah Tuhan Yesus mau mengetes ketaatan murid-murid. Tuhan Yesus mau mengetes, yuk saya mau ajar kepada kalian, kita pelayanan sama-sama. Kalian harus depend sama aku, sama Tuhan. Peira, the purpose of testing, itu mengajarkan kepada murid-murid hari itu tentang ketergantungan. Tentang percaya, waktu Yesus ngomong begini, tidak membuat mereka confused. Waktu Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Hari itu sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid dan juga mengajar kepada kita adalah, stop saying that I've got this one. Maksud saya begini, stop berkata-kata bahwa Tuhan, aku ini selalu kalau aku melayani itu aku selalu punya resources. Aku capable untuk melayani. Aku dulu punya segala sesuatunya dulu baru aku melayani Tuhan. Seharusnya kita belajar bahwa waktu kita mulai dipakai Tuhan untuk bersama-sama melayani dia, bekerja untuk dia. Kita harus berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku perlu Engkau. Aku perlu untuk punya dependent dan trust dan faith kepada Engkau Tuhan. Jangan kita selalu berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita harus punya sesuatu lebih dahulu. Ada beberapa dari kita yang Tuhan kasih karunia, bermain musik, di public speaking seperti ini, menyampaikan firman Tuhan. Ada yang Tuhan kasih karunia. Tapi setiap kita, pasti Tuhan akan kasih karunia. Sudah Tuhan kasih karunia. Walaupun kelihatannya kecil. Hati-hati, karena testing Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau depend sama aku. Engkau jangan depend sepenuhnya pada kemampuan kamu. Itu yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tadi Filipus. Kemudian apa yang juga Tuhan Yesus lakukan adalah tidak dijelaskan dalam kitab Yohanes. Tapi dalam kitab Injil lain dikatakan, dia suruh murid-muridnya, coba sekarang kamu cari dari orang banyak ini. Ada nggak yang bawa makanan? Nah itu ada di Injil yang lain. Yesus katakan kepada murid-muridnya, coba kamu cari apakah ada makanan enggak. Ya. Lalu salah seorang murid yang namanya Andreas datang sama Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan, ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Disatu dalam firman Tuhan. Di ayat 9. Di ayat 9 dikatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan statement dari Andreas. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya? Nah Andreas ini menarik. Tadi kita belajar sosok Filipus. Dia berasal dari Betsaida. Tuhan katakan kamu harus cari makanan. Dia bingung, tidak ada jawaban. Yesus berkata sama Andreas, sama yang lain semua murid, coba cari ada makanan enggak? Andreas datang. Ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Nah siapa Andreas? Kitab Yohanes mencatat sesuatu yang berbeda dari Injil lain. Andreas ini 3 kali dicatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 40-41. Bahwa Andreas yang membawa Petrus untuk bertemu dengan Yesus. Sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu. Andreas ini orangnya mengajak orang untuk ketemu Tuhan Yesus. Petrus dalam Yohanes pasal 1:40. Dalam Yohanes pasal 12, Andreas itu membantu mengajak orang-orang Yunani datang kepada Yesus. Yohanes pasal 12-22. Lalu dalam cerita ini pun, Andreas yang sama ngajak itu anak kecil ya kan. Untuk bertemu sama Yesus. Jadi kalau lihat Andreas itu punya satu karakter yang ingin membawa orang datang sama Tuhan. Mengenal Tuhan. Itulah Andreas. Itulah karunia, talenta, hatinya Andreas. Ya.
Tuhan memakai sesuatu yang dianggap kecil, dianggap tidak berarti secara dunia. Ya. Mujizat tidak dimulai selalu dengan kelimpahan atau tidak dimulai dengan kelimpahan mujizat itu. Tapi dalam cerita ini kita diajar oleh firman Tuhan bahwa mujizat itu dimulai daripada hati seorang anak kecil yang berkata, engkau boleh ambil apa yang aku punya. Saudara, saya mau sedikit buat semacam, bukan drama ya, tapi begini loh. Saudara, seorang anak kecil, anak ini dari pagi sudah disiapkan sama papinya atau maminya bekal makanan. Yaitu 5 roti dan 2 ikan, ditaruh dalam tasnya. Saya tidak tahu mengapa, apakah itu diberikan lebih, tapi yang pasti di hari sudah menjelang malam, itu yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan. Waktu Yesus berkata sama murid-muridnya, sekarang kamu coba cari dari kumpulan banyak ini, ada gak yang bawa makanan? Itu perintah Tuhan, benar kan? Di Injil yang lain. Lalu dikatakan, Yesus membagi-bagi mereka, nyuruh mereka untuk duduk dalam berkelompok 50-50. Bisa bayangkan 15.000 itu 50-50. Berapa banyak itu kelompok. Lalu saya bayangkan dia suruh murid-muridnya dia ber-12 atau ber-70 murid-murid yang lain. Sekarang kamu pergi ke bagian itu, kamu pergi ke bagian sana, kamu pergi ke bagian cari. Betul? Dan Andreas pergi ke satu bagian di mana dia menemukan seorang anak kecil ini. Anak kecil ini membuka bekal dia. Dan dia katakan, Om Andreas, Paman Andreas, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat hari itu tidak terjadi kalau si anak kecil mengatakan, saya lapar, saya mesti makan dulu, saya mesti habisin dulu sebelum ketahuan sama orang lain. Bisa gak itu terjadi? Bisa gak itu terjadi? Bisa kan? Tapi hari itu dia berkata, saya punya ini, saya dengar Tuhan Yesus bilang, cari makanan. Dan dikatakan, Om Andreas, saya kasih loh ya apa yang saya punya, ini yang saya punya. Mujizat ini tidak akan pernah terjadi dalam konteks ini. Mujizat ini tidak akan pernah dibacakan 2000 tahun sesudah itu, yaitu saudara dan saya hari ini mendengar cerita ini. Kalau anak kecil ini tidak melakukan bagian dia, yang sangat-sangat insignificant, yang sangat-sangat kecil. Apalah artinya 2 roti? Nah saya coba cari, ini pun bukan gambar yang sempurna. Jangan pikirkan roti itu roti seperti zaman sekarang roti-roti burger atau apa ya. Ya. Yang saya tahu dalam zaman itu, roti itu bicara seperti, tahu namanya roti pita nggak ya? Pita bread. Small one, bulat seperti ini. Dibaca di Mexican atau di South American food, itu quite common pita gitu ya. Di Middle East juga, di Middle Eastern juga kecil, bulatan. Jangan bayangkan ikannya tuh bisa tiba-tiba ikan snapper gitu ya. Zaman ikan snapper kan nggak ada di Middle Eastern kali ya. Ini seperti ikan sardin, saudara. Ya, bayangkan ikan sardin kecil dengan 5 kan ini kan dikasih orang tuanya buat anaknya kan, ya kan? Sesuatu yang kecil, yang insignificant, unimportant. Tuhan pakai. Apalagi dalam budaya zaman itu sekali lagi ya. Semua diperhitungkan berdasarkan laki-laki. Berapa jumlah orang tadi? 5.000 orang laki-laki. Perempuan dengan anak-anak tidak dimasukkan. Dianggap sebagai tatanan masyarakat yang lebih lemah. Hanya laki-laki yang dihitung pada zaman itu. Lihat bagaimana Tuhan memakai seorang anak kecil yang dalam tatanan masyarakat tidak dianggap penting, itu satu. Dia bisa tuh buat mujizat, dia panggil orang, ada seorang bapak-bapak yang bawa makanan, bekal misalnya. Tapi hari itu Tuhan sengaja pakai seorang anak kecil yang dianggap tidak berarti. Dan dia pakai 5 roti dan 2 ikan sekali lagi. Waktu sesuatu yang kecil ditaruh di dalam tangannya Tuhan, itu bisa menjadi dilipat gandakan, lebih daripada cukup. Itu yang terjadi. Pada waktu sesuatu yang kecil kita berikan sama Tuhan,
Dia yang akan lipat gandakan lebih daripada cukup. Sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Pertanyaan saya sama saudara. Saudara ingat di perjanjian lama, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ya, kira-kira ada 1,5 sampai 2-3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Mereka bawa bekal nggak dari Mesir kira-kira? Bawa ya, karena kan hari Paskah itu ya, disuruh buat lembu itu kan, anak lembu. Cuman tahan berapa hari bekal mereka? Kita misalnya 40 tahun. Apa yang Tuhan kasih mereka untuk makan selama di padang gurun? Apa yang setiap pagi turun itu apa namanya? Mana. Iya kan? Roti mana kan turun kan? Betul kan? Apalagi Tuhan juga turunkan, kirimkan burung puyuh untuk mereka makan daging. Bisa nggak Tuhan Yesus hari itu lakukan hal yang sama? Turun dari surga. Hamburger dari surga. Bisa nggak? Sangat bisa. Terjadi dalam perjanjian lama. Apalagi? Bisa nggak kira-kira seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 19. Ceritanya Nabi Elia. Kalau sudah masih ingat Nabi Elia. Waktu dia dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asitoret. Tahu ya ceritanya kan? Waktu dia mempersembahkan korban, mereka mempersembahkan korban juga Nabi Baal. Mereka menari-nari minta supaya persembahan itu disambar sama Allah mereka. Tidak terjadi. Setelah itu Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Persembahan itu Tuhan sambar dengan api. Setelah itu Elia membunuh 950. 500 Nabi Baal, 450 Nabi Asitoret. Tapi Alkitab mencatat dia lari ketakutan karena istri daripada Ahab, yaitu Ratu Isabel. Dia mau bunuh itu Elia. Nah Alkitab itu mencatat dengan indah di 1 Raja-Raja 19. Waktu Elia lari gitu ya, kecapean, dia istirahat. Lalu Alkitab mencatat, waktu dia bangun, malaikat Tuhan datang, ada kendi berisi air, dan ada roti dekat Elia. Menarik loh. Karena ini air bukan sembarang air. Roti bukan sembarang roti. Karena waktu Elia makan, apa yang terjadi? Dia bisa berjalan 40 hari. Bayangin dengan kekuatan hanya makan roti dan minum air itu. Dicatat dalam firman Tuhan. Lalu saya tanya, bisa nggak Tuhan Yesus hari itu membuat perut semua orang-orang yang ada di situ kenyang sehingga mereka nggak kelaparan? Mungkin nggak? Bisa. Tapi Yesus tidak lakukan hari itu. Apa yang dia lakukan, dia mau menunjukkan adalah hari ini mujizat Tuhan akan terjadi melalui sesuatu yang kecil. Sesuatu yang nggak dianggap berada. Dan jangan lupa, ada firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tuhan pakai banyak orang-orang pandai. Tuhan pakai orang-orang yang berkuasa. Daud pun Tuhan pakai. Betul? Musa Tuhan pakai. Tapi kalau ada di antara saudara hari ini yang hadir dan datang dan mulai bertanya, Tuhan, apa ya talenta saya? Apa yang saya bisa kasih sama Tuhan ya? Kalau saudara punya rumah, diberkati Tuhan dengan rumah, dan saudara mau Tuhan pakailah rumah saya untuk dipakai untuk cell group, apartemen saya untuk cell group. Mungkin itu yang Tuhan mau dari saudara. Rumah saudara terbuka untuk ada komunitas ibadah di situ. Seperti dikatakan oleh Perjanjian Baru, rumahnya si Lydia, penjaga kain ungu, pedagang kain ungu. Ingat pada zaman Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula mereka gereja itu pindah-pindah dari satu rumah kepada rumah yang lain. House churches. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang berkata, talenta saya apa ya Tuhan? Saya tidak bisa menyanyi bagus, saya tidak bisa untuk sharing firman Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan Tuhan? Tapi Anda bisa masak. Nah di kelompok cell group kami,
Setiap Jumat, selalu ada orang yang datang berbagi makanan dan mereka masak dari rumah untuk berbagi makanan. Itu talenta yang Tuhan kasih dengan hati yang mau sharing, dia share itu masakan untuk 20-30 orang. Selalu tidak ada alasan untuk kita nggak bisa memberi sama Tuhan. Saya kasih satu contoh lagi. Saya itu punya grandma, saya itu punya emak, saya panggil dia emak. Umurnya sekitar 80 tahunan waktu dia masih hidup. Dan momen ini terjadi dan saya masih punya, I'm having a very very strong memory ya tentang kejadian itu. Saya sedang di Jogja, emak saya itu tinggal di Jogja, engkong sudah meninggal. Saya tinggal sama dia di typical Chinese ya. Rumah yang kamarnya cukup besar. Kamar buat emak itu cukup besar. Ranjangnya itu ranjang model. Kalau sudah bisa bayangkan ranjang tua yang warnanya hijau gitu ya. Lalu ada kelambu buat nyamuknya. Ya kelambu itu apa istilahnya? Untuk nyamuk tuh ya. Ya tempat duduk tua dengan besi-besi gitu saya masih ingat. Saya tidurnya di agak jauh dari, ya kira-kira sekitar seginilah. Sekitar mungkin 2,5 meter begini. Saya tidur di dipan gitu ya. Lalu saya ingat sekitar jam 5 pagi saya bangun hari itu. Jam 5 pagi bangun. Saya terjaga bangun dan saya ngelihat ke ranjangnya emak 80 tahun. Dia duduk dan berdoa. Dia duduk dan berdoa. Emak dalam usia dia segitu. Sudah tidak bisa lagi melayani di gereja. Jadi paduan suara di gereja. Tidak bisa lagi ikut bagian mungkin jadi usher yang harus nyambut tamu karena usia dia mungkin. Tidak bisa lagi ikut hitung kolektan uang gitu ya waktu itu ya. Tapi emak yang saya lihat pada hari itu dan terus pengalaman itu muncul dalam pikiran saya adalah dia berdoa untuk 10 anaknya, 10 mantunya, puluhan cucunya, cicitnya. Dia berdoa. Nggak ada orang yang tahu. Tapi dia melakukan pelayanan itu sama Tuhan. Menjadi pendoa syafaat buat keluarganya. Saya tahu karena saya tanya emak, apa yang tadi emak doakan? Emak berdoa buat keluarga besar. Apa yang sedikit dari saudara persembahkan sama Tuhan, itu lebih daripada cukup untuk memberkati orang lain. Alkitab mencatat dalam Matius 14 tadi bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Yang dicatat dalam firman Tuhan dalam Matius 14 ini adalah dia menyuruh orang banyak tadi duduk di rumput. Ya, di gospel yang dikatakan dia bagi-bagi dalam 50 orang, ada yang dikatakan 100 juga dalam gospel yang lain. Lalu dia ambil itu. Justru bayangkan si anak kecil tadi berikan sama Om Andreas, ini loh bekal saya. Silakan Om ambil. Andreas datang kepada Yesus. Tuhan, aku hanya menemukan ini loh Tuhan. Tidak tahu apa yang aku mesti lakukan, aku serahin ke kamu loh Tuhan. Titik. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Yesus dikatakan dalam Matius 14, ya, dia ambil 5 roti itu dan 2 ikan. Kemudian dia menengadah ke langit. Look up to heaven. Dan dia berkata berkat. Dia bersyukur dan berkata berkat. Bahwa Allah Bapa hari itu menyediakan melalui seorang anak kecil yang namanya tidak dimention apapun. 5 roti 2 ikan. Lalu dia memecahkan, sekali lagi jangan tanya saya teknikalnya ya. Memecahkan roti kok bisa jadi banyak. Lalu ikannya dipecahkan tadi, sardin misalnya. Jangan tanya, Alkitab tidak menyatakan. Yang pasti adalah dilipat gandakan terjadi. Pelipat gandaan terjadi pada waktu Yesus setelah dia mengucap syukur berdoa. Dan kemudian dikatakan dia memberikan ikan-ikan dan roti-roti itu kepada siapa? Kepada murid-murid. Karena Yohanes pasal 6 tadi mencatat bahwa ya, di ayat 11, Yohanes 6 ayat 11, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi kalau kita baca Yohanes 6 ayat 11, yang kita tangkap adalah Yesus melipat gandakan, lalu dibagi-bagiin ke 15.000 orang. Tapi di Injil yang lain dicatat begitu indah, bahwa Yesus melipat gandakan, lalu diberikan dulu kepada murid-muridnya, dan murid-murid itulah yang mendistribusikan kepada orang banyak. Ada poin yang indah di situ.
Kalau murid-murid tidak bekerja sama dengan Tuhan Yesus mendistribusikan mujizat tadi, maka berkat mujizat tadi tidak akan sampai kepada orang banyak. Setuju? Betul? Murid-murid berpartisipasi, ikut dengan ketaatan dengan suruhan Yesus, dan mereka membagikan. Waktu mereka membagikan, pelipat gandaan itu terjadi. Sampai Alkitab mencatat ada sisa 12 bakul. Potongan-potongan roti itu. Apa yang kita pelajari dari sini semua? Bahwa waktu kita melayani Tuhan, Tuhan sendiri yang melakukan kuasa itu. Tuhan sendiri memberikan kemampuan itu kepada saudara dan saya untuk melakukan pelayanan itu. Waktu saudara melayani, bermain musik, dia memberikan talenta, dia memberi kemampuan. Pada waktu dia memperlengkapi saya untuk menyampaikan firman ini kepada saudara, dia yang memperlengkapi saya. Sehingga saya harus menyampaikan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak yang lain. Yang kedua, bagian kita adalah kita lakukan bagian kita berdasarkan ketaatan kita sama Tuhan. Apa yang dia mau, bukan apa yang saya mau. Walaupun kadang-kadang apa yang dia minta, sepertinya kita di stretch out dari comfort zone kita. So we just doing our part and trusting Jesus. Saudara masih ingat lagu itu? He is the way maker. He is the miracle worker. Because that is who he is. Jesus is the miracle worker. He is the way maker. Tidak satupun jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Bukan melalui kita, tapi kita dipakai sama Tuhan. Supaya orang datang kepada Yesus. Sedikit prinsipal, bukan sedikit, sorry. Ada prinsip-prinsip daripada kisah ini yang menolong kita untuk mengerti tentang melayani Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Yang satu kita lihat yang disebut dengan melayani itu kadang-kadang harus berkorban. Sacrificial giving. Bagi saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, saudara akan tahu apa artinya sacrificial. Waktu saudara, uang saudara. Tapi bukan berarti sacrificial itu karena tuntutan Tuhan. Atau kita melakukannya karena ya udah dituntut. Yang harusnya kita punya prinsip adalah memang kadang tidak enak waktu kita memberi. Tapi berikan itu sebagai kasih kita sama Tuhan. Seperti kita belajar dari anak tadi loh. Dia punya hak anak tadi kan. Tuhan aku nih lapar. Aku nih anak kecil, aku perlu makan. Orang banyak gak ada makanan, aku perlu makan. Tapi itu tidak dilakukan sama dia. Dan dia memberikan itu kepada murid-murid Yesus. Dan Yesus sendiri yang menggandakan. Sacrificial giving. Kita belajar dari seorang anak kecil ini. Yang kedua, faith and trust. Iman dan percaya. Kita melangkah dengan iman. Bukan dengan seringkali dengan logika, kalkulasi manusia, human calculation. Filipus berkata sama Tuhan, Tuhan uang 200 dinar pun gak akan cukup Tuhan. Gimana cara memberi makan orang banyak? Logika. Andreas berkata, ada Tuhan, ini loh 5 roti 2 ikan, tapi mana cukup Tuhan? Faith and trust. Kalau sudah Tuhan panggil engkau dalam satu ministry, Tuhan panggil engkau dengan satu passion untuk melayani dalam satu bidang. Mulailah dengan willingness, mulailah dengan passionate, mulailah dengan kerinduan. Inilah apa yang aku punya Tuhan. Dengan iman dan percaya aku serahkan kepadamu. Yang ketiga, kita belajar dari hari Jumat kemarin, ya, yaitu statement Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Apa maksudnya? God's power is made perfect through human weaknesses. Saudara, Tuhan yang sama menciptakan saudara dan saya. Tuhan yang sama memberikan talenta 5, talenta 2, talenta 1. Dia tahu kekuatan saudara, dia tahu kelemahan saudara. Tapi biarlah seperti Rasul Paulus kita belajar.
Justru dalam kelemahanku lah kuasanya Tuhan jadi sempurna. Asal aku memberikan sepenuhnya sama Tuhan, kuasa Tuhan yang jadi sempurna. Yang keempat, God-centered glory. Sekali lagi, mujizat ini tidak terjadi di tangan murid-murid. Mujizat ini terjadi pada waktu Yesus menerima tadi 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu dia berdoa mengucap syukur, dan mujizat itu terjadi. Apa yang kita harus pelajari? Mujizat terjadi karena kuasanya Allah. Tidak ada ruangan bagi kita untuk sombong. There is no room for us to be pride. Murid-murid mungkin tanya, Petrus, kemarin terjadi ya mujizat luar biasa ya. 15.000 orang laki-laki, Petrus, Tuhan Yesus buat mujizat. Ya, aku ada di sana. Saudara bisa excited, ya aku juga be part. Tapi saudara ingat, itu bukan kemuliaan buat saudara. Tuhan pakai saudara untuk menyalurkan itu, dipakai Petrus untuk menyalurkan makanan tadi kepada orang banyak. Tapi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Ini prinsip waktu kita melayani Tuhan. Itu prinsip melayani Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan oleh karena kepentingan yang lain. Apalagi kepentingan ambisi diri sendiri. Aktualisasi diri dan sebagainya. God-centered glory. Ada 2 poin. Mujizat yang terjadi ini, mujizat yang terjadi hari itu, dalam 20 ayat ke depan, kan ini ayat 1 sampai 11 Yohanes 6, ayat 34 sampai 35, itu dikatakan demikian. Bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan tadi, itu lebih daripada sekedar mujizat fisikal, roti jadi dilipat gandakan atau ikan dilipat gandakan. Karena dikatakan firman Tuhan di sini, Tuhan, ayat 34, orang banyak itu berkata, orang banyak itu berkata, selalu berikan kepada kami roti ini Tuhan. Waktu orang banyak sudah makan dan kenyang, dan dikatakan gini, Tuhan kasih kepada kita ini loh, roti seperti ini always, selalu. Mereka masih belum mengerti, yang mereka pikirkan adalah penyediaan Tuhan seumur hidup mereka, always. Tuhan jangan biarkan kami kelaparan Tuhan. Waktu kami ikut Engkau, jangan biarkan kami kelaparan. Apa maksudnya? Tuhan jangan biarkan kami kehilangan material, kami gagal, kami ngalamin kesakitan, kami ngalamin kebangkrutan. Tuhan jangan biarkan. Tapi terus berikan kepada kami roti setiap hari Tuhan. Tapi Yesus langsung berkata demikian. Dia declare, aku ini adalah roti hidup. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan pernah kelaparan. Dia bicara soal kelaparan yang lain. Dia tidak bicara soal kelaparan jasmani. Dia bicara soal kelaparan yang lain, kelaparan rohani. Kelaparan batiniah, kelaparan spiritual. Dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan lagi haus. Itu yang Yesus katakan. Yesus sedang mengajarkan melalui mujizat ini. Kamu datang, kamu lapar. Memang benar kamu lapar. Tapi aku mengajarkan kamu sesuatu yang lebih mulia daripada roti yang aku gandakan hari ini. Makanan memenuhi perut kita semua, tapi itu hanya sementara. Yesus mau memenuhi hidup saudara dan saya, kekekalan selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya mengikut Tuhan Yesus, hanya supaya hidup kita selalu dalam keadaan aman, selalu dalam keadaan diberkati, saya takut kita akan meninggalkan Tuhan. Karena pada waktu masalah datang, pencobaan datang kita pelajari minggu lalu tentang suffering. Sekali lagi suffering itu bukan the goal of life. Jangan pikir semakin saudara suffer, menderita akan semakin kudus, suci dan berkenan sama Tuhan. No. Suffering itu kita gak bisa tolak karena itu proses dalam kita hidup dalam dunia sudah jatuh dalam dosa. Tapi suffering itu adalah proses buat kita disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Yesus memberikan roti yang lebih diperlukan oleh mereka, yaitu dirinya sendiri.
Kelaparan terbesar saudara dan saya bukan kelaparan akan hal-hal materi yang fisikal. Ya, saudara kalau memang letih, saudara bisa berlibur, saudara bisa makan makanan yang enak di restoran, saudara bisa rekreasi dan sebagainya. Tapi itu akan berhenti, pulang liburan akan berhenti. Tapi kelaparan spiritual, kelaparan rohani, waktu saudara disakiti orang, pada waktu saudara ditipu orang, pada waktu saudara tidak salah apa-apa dipecat oleh perusahaan saudara. Pada tiba-tiba dokter katakan, saya baik-baik, tiba-tiba dikatakan, kamu punya cancer, stadium 3 or 4. Dan Tuhan mana makanannya Tuhan, mana rotinya Tuhan. Bagaimana waktu ujian itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana respon saudara menghadapi itu. Padahal Tuhan katakan, kalau engkau ikut aku akan penuhi kamu dengan kehidupan yang sebenarnya. Melebihi fisikal. Damai sejahtera menghadapi pencobaan. Kekuatan menghadapi pencobaan. Hari-hari ini istri saya jadi saksi buat saya. Gimana saya ngalamin kegoncangan dalam pekerjaan. Company saya ngalamin banyak masalah. Restrukturisasi dan sebagainya. Tapi saya ingat dalam tekanan seperti ini. Kurang lebih 2-3 hari yang lalu bangun pagi tiba-tiba ada firman Tuhan datang. Saya lagi baru bangun pagi tiba-tiba firman Tuhan datang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan tetaplah berdoa. Anak saya juga ada di sini, dia tahu kesaksian daripada ayahnya. Dalam segala tekanan kantor. Orangnya di cut down. Delivery-nya mesti scope-nya tidak diubah. Sudah bisa bayangkan tekanan dalam yang kerja di corporate akan mengerti gitu ya. Tapi Tuhan baik dan dikesampaikan firman Tuhan ini. Bersukacita senantiasa. Gimana mau bersukacita? It's the inner being. Berharap sama Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan tetap berdoa. Itu menjadi kekuatan saya untuk maju. Hari ini saya tetap sama. Saya tetap bekerja di kantor yang sama. Tapi cara saya menghadapi tekanan itu berbeda sekali. Karena dia memberikan kepada saya the true bread of life. Kekuatan firman-Nya. Reflection. Apa yang kita bisa bawa pulang dari cerita ini, saudara? 4 poin. Pertama, Yesus mengundang kita semua. Murid-murid dia. Sekali lagi jangan puas hanya berpikir, saudara. Bukan berpikir. Saudara tahu bahwa saudara ada orang Kristen, pengikut Kristen. Saudara stop. Ya saudara mendengar firman Tuhan hari Minggu seperti ini sangat baik. Saudara baca firman Tuhan setiap hari baik. Saudara berdoa memang demikian seharusnya. Tapi sadarlah saudara. Bahwa Tuhan dan memanggil saudara dan saya sebagai murid-murid dia. Untuk juga actively serving with him. Melayani bersama-sama dengan dia. Kapan lagi saudara dan saya punya kesempatan untuk melayani? Kecuali dalam hidup ini. Coba renungkan. Kapan lagi? Melayani bukan harus saja di gedung gereja kok. Saya katakan tadi, emak saya melayani dengan cara dia berdoa buat anak-anak dan cucu-cucunya. Ada orang membutuhkan, sudah digerakkan Tuhan. Beri kepada orang yang membutuhkan, demikian. Kemudian kedua, melayani Tuhan itu ada compassion. Sebelum sudah bisa melakukan amanat agung, the Great Commission, tema kita. Pergi beritakanlah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan. Jangan lupa, Matius 28 tadi, the Great Commission, didahului dengan Matius 22. Apa? Great Commandments. Amanat agung didahului dengan perintah agung. Dan apa itu perintah agung? Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Serving with compassion. Mengasihi jiwa-jiwa. Care sama mereka yang terhilang. Care sama orang lain. Dan ingat, kita serving Jesus with Jesus, partnership with Jesus in His redemptive work. Segala aktivitas pelayanan yang kita lakukan itu untuk karya keselamatan Tuhan. Buat jiwa-jiwa,
buat saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini diberitakan kepada saudara, supaya saudara bisa teguh berdiri dalam Tuhan. Sampai saudara dan saya masuk di dalam keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan. Ya, saudara dan saya sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Tapi you have to persevere until the end. Kita diproses dalam perjalanan kita masuk dalam keselamatan yang kekal. Semuanya ini untuk karya keselamatan dia, redemptive work. Yang ketiga, sesuatu yang sudah anggap kecil, tidak berharga dalam pandangan manusia, itu bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk kepentingan dia. Kalau Tuhan mau, Tuhan suruh saudara, Tuhan kasih passion buat saudara lakukan sesuatu, kelihatannya kecil, lakukan itu. Seperti anak kecil tadi. Hatiku gak bisa Tuhan, aku gak bisa makan ini. Hatiku tergerak kasih yang terbaik, sacrificialku, kasih makanan ini. Dan Yesus bisa lipat gandakan di dalam kuasanya. Yang terakhir, mujizat itu terjadi di tangan Tuhan, betul? Mujizat itu baru terjadi di tangan Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan waktu Tuhan berdoa mengucap syukur, dilipat gandakan. Ini mengingatkan kita, apapun yang kita lakukan dalam aktivitas pelayanan kita. Sebagai usher, guru sekolah minggu, ketua kul, gembala kul. Bahwa semua mujizat, semua karya itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Reminding us, God alone deserves the glory. Can I say it many times? There is no room for us to be pride. Kalau kita mengerti sungguh-sungguh, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Yang terakhir, saya mohon Presiden Worship Team untuk. Mari kita buka sama-sama, 1 Korintus 15 ayat 58. Mari saya ajak kita semua baca ayat firman Tuhan terakhir. Ini sudah kita baca juga minggu yang lalu, waktu kita masuk dalam Jumat Agung dan Paskah. 1 Korintus 15 ayat 58. Satu encouragement. Satu kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan di dalam konteks kebangkitan Kristus. Ya. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada beberapa hal penting di situ. Dikatakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam terjemahan yang lain, saya temukan dalam Living Bible, itu dipakai bahasa ini dalam Living Bible translation ini. My dear brothers or sisters, since future victory is sure. Kemenangan kita, hidup kekal, itu sudah sure, udah pasti. Karena jadi kuat. Dan tidak mudah goyah, steady. Selalu always abounding. Nah, kata always abounding, present continuous, always abounding, terus menerus, giat melayani pekerjaan Tuhan. Giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Akan menjadi sia-sia seandainya Yesus tidak dibangkitkan. Tapi karena Yesus sudah dibangkitkan, pekerjaan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab kebangkitan itu nyata. Apa yang sudah lakukan dan saya lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Perhatikan firman Tuhan ini. Saya berharap sudah menangkap isi hati Tuhan hari ini. Jangan berhenti. Status saudara sebagai anak Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam keselamatan yang Tuhan kasih. Dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Pak Rasul Paulus katakan, aku bekerja bahkan lebih lagi giat. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia yang menyertai aku. Karena kita semua diciptakan sebagai buatan Allah
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Allah tentukan dari sebelumnya. Setiap saudara, sebagaimana Tuhan melihat orang banyak satu persatu, murid-murid bisa melihat orang banyak sebagai hanya objek. Tuhan mengenal saudara satu persatu. Dia sudah titipkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kepada masing-masing saudara. Kembalikan buat Tuhan, jangan dikubur. Gandakan untuk kemuliaan Tuhan, walaupun sedikit. Jangan seperti yang 1 talenta berkata, Tuhan aku ini hanya dapat 1. Aku kubur aja, aku gak lakukan apa-apa. No. Berikan itu sama Tuhan. Hari ini kita belajar bukan? 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan. Dilipat gandakan. Tapi kalau sudah dikasih talenta yang begitu banyak, ingat, semua itu dari Tuhan. Jangan pernah ada ruangan untuk sudah bermegah di dalamnya. Karena kita semua, saudara dan saya, kita sama-sama masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Karya keselamatan Tuhan. Buat orang-orang yang kita kasihi. Orang tua, anak, kakak, adik, sepupu, keluarga besar maupun orang lain, teman kerja kita di luar. Itulah amanat agung. Ya. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan panggil kita semua untuk bekerja melayani bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Cerita yang sudah sering kita dengar mungkin sederhana, tapi begitu saya ditugaskan Pastor Daniel untuk belajar ini, begitu banyak hal-hal yang indah yang saya pelajari. Dan itulah keinginan hati Tuhan buat kita semua. Tetap terus dalam melayani Dia, sampai Dia panggil kita semua pulang. Amin. Ya, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, aku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu persembahanku Tuhan. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Setelah saya boleh tanya sama saudara semua, saudara mau disenangkan sama Tuhan enggak? Saya rasa saudara akan berkata, ya saya mau disenangkan sama Tuhan. Apapun itu. Betul? Betul? Saya tanya satu pertanyaan buat saudara. Maukah saudara menyenangkan Tuhan? Saudara yang jawab sendiri. Maukah saudara menyenangkan Tuhan? Sebab kalau Kristus tidak dibangkitkan, Kristus tidak mati di kayu salib dan tidak bangkit, iman saudara dan saya sia-sia. Kita akan binasa. Perhatikan itu baik-baik. Tapi karena Kristus sudah mati buat dosa-dosa kita, Dia sudah menderita akan segala dosa-dosa kita. Anak Allah yang harusnya tidak harus seperti itu, tapi hanya dengan cara itu saja saudara dan saya bisa ditebus. Tapi Dia bangkit dari kematian.
Sehingga tidak ada ketakutan seharusnya buat kita semua untuk menghadapi kemaut dan kematian. Ada takut menghadapi kematian. Tapi ada janji Tuhan, maut sudah dikalahkan. Pengharapan kekal sudah Dia berikan kepada kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan inilah, maka tadi Paulus katakan, aku mau supaya engkau, saya, kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai suatu saat nafas hidup saudara selesai dalam dunia ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bekerja buat Dia. Pikirkan baik-baik. Layani Tuhan. Apapun kecil sekalipun, kembalikan buat kemuliaan Dia. Amin. Saya mengajak kita seperti anak kecil tadi. Mari saya ajak, kalau saudara mau saja, buka kedua tangan saudara kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sehingga kalau saudara katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Itu keluar dari hati yang tulus. Saudara mau? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Hanya saudara yang mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bentuklah hati. Biar Tuhan yang terus bentuk hati kita ini Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Ya Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Mari serahkan hati kita. Tuhan, ku serahkan hatiku. This is the word, not easy. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan. Hingga tulus selalu. Tulus selalu. Agar aku menyenangkan. Mari kita katakan sama Tuhan. Menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Let's sing one more time. Menyenangkan-Mu. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, Kau lihat hati anak-anak-Mu ya Bapa. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Mohon Roh Kudus yang taruh ini menjadi kebenaran dalam hati kami dan mampukan kami jadi pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mau mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan kami ini. Tapi bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tapi bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku melihat, tahu ada hamba-hamba-Mu, ada anak-anak-Mu yang datang dengan hati tulus memberikan apa yang aku punya. Kuserahkan kepada Tuhan. Kau yang menuntun mereka masuk dalam melayani bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Kau dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Ku berdoa Tuhan yang masih belum mengerti akan kebenaran firman-Mu, Kau bukakan Tuhan. Sehingga mereka juga hatinya terbuka. Adalah indah melayani bersama-sama dengan Tuhan. Sampai Engkau panggil kami semua pulang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan tangan yang hampa.
Karena kami sudah melakukan bagian kami di dunia ini yang Tuhan taruh buat kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Pakailah persembahan ini menjadi hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.